Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan dan rahmat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hingga hari ini Tuhan masih boleh menolong dan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya menerangi setiap hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh tertanam baik di dalam setiap hati kita, terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik itu di lingkungan kita bekerja, baik itu di dalam rumah tangga kita, dan dimanapun kita berada, dalam status, dalam profesi apapun kita boleh menjadi terang, menjadi garam yang bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang baik kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, menaikkan segala pujian kami, sembah kami, syukur kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih kesempatan yang baik ini, kami boleh kembali lagi untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah menerangi setiap hati kami, supaya setiap firman-Mu yang kami dengarkan, firman-Mu yang kami baca, ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, di dalam rohani kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar boleh benar-benar menimbulkan iman dan percaya kami semakin hari semakin kuat kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kami boleh bersama-sama untuk kami menghadapi setiap tantangan, kesulitan yang kami hadapi dengan keberanian daripada Tuhan. Dan kami boleh diberikan keberhasilan di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terangi kami dengan kuasa-Mu. Mampukan kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya rindu men-sharingkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-16 berkaitan tentang doa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sering mendengar firman Tuhan ini, nasihat firman Tuhan ini tentang besarnya kuasa doa yang disampaikan dengan yakin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini tadi kita belajar tentang kuasa doa. Bahwa doa memiliki kuasa yang luar biasa. Setidaknya dari ayat yang sudah kita baca tadi itu, kita bisa melihat doa bisa memberikan kepada saudara dan saya keselamatan dari apa? Dari sakit penyakit. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi. Kita percaya bahwa
Tuhan mengizinkan sesuatu ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan kepada saudara dan saya. Salah satunya adalah supaya kita lebih banyak berdoa dan lebih banyak meningkatkan kualitas doa kita. Dan tidak hanya sekadar kuantitas doa semata, tetapi kualitas doa. Nah, hari ini kita akan melihat tentang apa itu kualitas doa dan bagaimana kita memiliki doa yang berkualitas. Sehingga doa tadi itu boleh benar-benar berkenan kepada Allah dan kita boleh menerima jawaban doa. Berupa apa? Berupa kesembuhan seperti firman Tuhan katakan tadi itu. Tuhan akan membangunkan, bahkan Tuhan akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Karena kenapa? Karena kita memiliki doa yang punya kualitas. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Setidaknya dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat ada dua faktor yang melatar belakangi lahirnya sebuah doa. Faktor yang pertama yaitu doa itu bisa lahir karena keinginan dan karena kebutuhan. Di mana ketika doa tadi lahir karena keinginan dan karena kebutuhan, maka doa tersebut akan melahirkan sebuah kebiasaan, sebuah habit. Nah, kebiasaan di sini belum tentu positif. Orang yang terbiasa berdoa itu biasanya menjadikan doa sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sehingga doanya akhirnya menjadi doa yang biasa-biasa saja. Dan tentunya kita tidak ingin hanya memiliki doa yang sekadar, hanya doa yang biasa-biasa saja. Kita tentunya ingin doa kita benar-benar menjadi doa yang memiliki kuasa. Karena kenapa? Kita sampaikan dengan tidak biasa-biasa saja. Orang yang menganggap doa itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja, kadangkala menganggap doa itu sebagai sebuah hal yang tidak khusyuk. Dia sampaikan dengan ala kadarnya, asal mengisi saja, asal mungkin kata-katanya bagus dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita tidak ingin doa yang kita sampaikan hanya sekadar lahir dari keinginan dan karena kebutuhan kita. Sekalipun ada benarnya bahwa ketika kita memiliki keinginan, kita memiliki kebutuhan, kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga pernah berkata bahwa kita disuruh minta. Maka orang yang meminta Tuhan akan memberi. Kenapa kita minta? Karena kita perlu, karena kita ingin, karena kita butuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, yang melatar belakangi doa, jika yang pertama karena lahir karena keinginan, dan kita harus berhati-hati karena kebutuhan, karena keperluan kita harus berhati-hati supaya tidak kemudian melahirkan kebiasaan semata. Yang kedua adalah doa yang lahir karena iman. Di mana kalau kita membaca ayat-ayat tadi itu dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi, doa yang lahir karena iman itu membawa kepada kemenangan. Oleh karena itu, orang yang berdoa hanya karena kebiasaan akan mengalami kesulitan untuk peka kepada jawaban Tuhan. Sekali lagi, orang yang berdoa hanya karena itu kebiasaannya akan mengalami kesulitan untuk peka kepada jawaban Tuhan. Tentunya kadangkala kita sebagai orang Kristen pun mengalami pengalaman yang sama, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita sudah berdoa, mungkin Tuhan sudah menjawab, tapi karena doa kita hanya menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan kita, maka kita tidak peka kepada setiap jawaban Tuhan. Dan ketidakpekaan tadi itu berakibat fatal, di mana kadangkala kita tidak dapat melihat karya Allah di dalam setiap kehidupan kita. Yang fatalnya lagi membuat saudara dan saya tidak mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan orang yang berdoa karena iman. Karena kenapa? Orang yang berdoa karena iman akan mengalami jawaban dan perhatian Tuhan. Sekalipun kita belum melihat jawaban dari doa itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus membangun doa yang didasari dari sebuah iman yang benar kepada Allah. Iman yang benar kepada Allah dan bukan sekadar karena kita perlu, karena kita butuh, apalagi karena kita ingin. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya harus menjadikan iman sebagai dasar dari doa. Membawa orang percaya akan mampu melihat karya Allah di dalam setiap doa-doanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Supaya kita boleh benar-benar memiliki doa yang punya kualitas. Iman ini menjadi pondasinya. Sehingga kita ketika berdoa, sekalipun mungkin kita belum menerima jawaban itu, kita seakan-akan telah menerimanya. Kalau orang sudah seakan-akan menerimanya, dia akan lebih banyak bersyukur, lebih banyak berterima kasih, bukan lebih banyak mengeluh. Kenapa orang sering mengeluh di dalam doa-doanya? Karena dia tidak bisa menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Kualitas doa itu akan diukur di sini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita menaikkan doa-doa kita dengan memiliki kualitas yang berkenan kepada Allah. Yang kita dasari dari iman dan percaya kita kepada Tuhan. Di mana yang pertama bahwa kekuatan doa itu tidak terletak pada kata-katanya, tetapi pada iman dan perbuatan dari pendoanya pada Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang iman sebagai dasar doa, sikap hidup saudara dan saya harus mencerminkan sikap hidup orang yang beriman terlebih dahulu. Orang yang menjadikan doa hanya sebagai sebuah kebiasaan, biasanya dia tidak peduli dengan sikap hidupnya. Dia tidak peduli dengan sikap hidup yang serampangan. Yang mungkin kita baru saja berkata-kata kotor, tiba-tiba ketika ditunjuk doa, kita langsung ya berdoa saja. Kita tidak perlu merasa risih dengan perbuatan itu. Kenapa? Karena doa hanya sebatas kebiasaan. Kebiasaan berdoa itu baik-baik saja kalau kita biasanya dengan iman dan percaya kepada Allah. Tapi perhatikan, orang yang beriman ketika dia berdoa dia akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apakah doanya ini benar-benar berkenan kepada Allah. Karena kita sedang menghadap Tuhan, sedang berbicara kepada Allah yang kudus. Oleh karena itu, kekuatan doa tidak terletak pada kata-katanya, tetapi pada iman dan perbuatan dari pendoanya. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Di dalam Titus 1 ayat 15 firman Tuhan juga berkata, bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Karena itu saudara dan saya harus membangun sebuah kehidupan yang suci di hadapan Allah. Sehingga doa kita benar-benar menjadi doa yang lahir dari iman dan percaya kepada Tuhan. Sehingga doa kita memiliki kualitas dan mendatangkan kuasa. Yang kedua, besarnya kuasa doa tidak diukur dari seberapa manjur doa kita. Tetapi seberapa benar hidup kita kepada Allah. Di dalam Roma pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-6 firman Tuhan berkata, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa besarnya kuasa doa kita tidak diukur dari seberapa manjur doa kita. Seberapa mampu kita membawa Yesus tadi turun. Tidak.
Tetapi seberapa benar hidup kita, sehingga kehidupan kita ini boleh mengaplikasikan pribadi Kristus. Sehingga kekristenan kita ini benar-benar mencerminkan pribadi Kristus yang penuh dengan kasih, yang tidak memiliki ambisi-ambisi duniawi. Tetapi di dalam doa kita selalu membangun sebuah kehidupan rohani yang berkenan kepada Allah dan tidak kita isi dengan keinginan-keinginan jasmani kita semata. Karena itu, mari kita belajar mengukur besarnya doa kita. Bukan dari berapa manjurnya doa kita. Tidak. Tapi seberapa benar hidup kita. Untuk kita mampu melakukan setiap kehendak Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan doa yang berkualitas ini. Keyakinan di dalam doa itu penting, bukan supaya doa kita dijawab. Tetapi keyakinan di dalam doa itu penting supaya kita siap untuk menerima segala jawaban doa itu. Entah jawabannya itu ya sesuai dengan pergumulan kita, atau jawabannya tidak, yang mungkin tidak sesuai dengan pergumulan kita. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 11 firman Tuhan katakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, orang benar akan hidup oleh iman. Doa yang berkuasa adalah doa yang disampaikan oleh orang benar. Orang benar tadi akan diukur bukan seberapa dia kelihatan menjadi orang baik, tetapi akan diukur daripada bagaimana dia hidup di dalam iman yang benar kepada Allah. Dan buah-buah daripada iman itu. Sehingga keyakinan doa atau iman di dalam doa tadi bukan untuk kita supaya mendapatkan jawaban doa, tetapi supaya kita siap menerima segala jawaban doa. Sehingga kalau Tuhan berkata ya, kita tidak menjadi orang yang jumawa, menjadi orang yang sombong. Kalaupun Tuhan mungkin berkata tidak kepada setiap pergumulan doa kita menjadi orang yang siap. Dan kita tidak kemudian menjadi orang yang marah kepada Tuhan. Tetapi kita menjadi orang yang bisa menerima jawaban tidak tadi dengan penuh ucapan syukur. Dan tetap beriman kepada Allah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, doa yang benar, yang berkualitas itu bukan doa yang diisi dengan segala keinginan. Tetapi harus diisi dengan segala keperluan di dalam kejujuran kita. Di dalam doa Bapa kami kita diajarkan tentang bagaimana kita mengakui kekudusan Tuhan. Kita mengungkapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Kita meminta sesuai dengan keperluan kita. Kita mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita kembalikan kemuliaan dan kebesaran kepada Tuhan. Jadi inti daripada doa itu berbicara tentang bagaimana hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kalaupun ada kebutuhan yang kita perlukan, percayalah Tuhan sudah tahu itu. Ketika kita menyampaikannya, sampaikan dengan tulus, dengan tetap menghormati Tuhan, dengan tetap berserah diri kepada Tuhan, dan bukan dengan sikap mendikte Tuhan, apalagi memaksa-maksa Tuhan. Belajarlah menjadi umat Kristen yang berdoa di dalam ketaatan kepada Allah, dengan sikap yang siap untuk menghormati keberadaan Tuhan. Dan yang terakhir, doa yang berkualitas tadi itu. Orang benar, doa orang benar itu bukan orang yang tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang salah yang mau bertobat, mengakui dosa dan bertindak meninggalkan dosa untuk hidup mengarah kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Tapi Tuhan boleh berkenan datang ke dalam dunia. Untuk apa? Memberikan keselamatan itu kepada saudara dan saya.
dengan jalan saudara dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara dan saya boleh menjadi orang-orang benar yang layak untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap pergumulan-pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesukaran-kesukaran kita, bahkan dalam setiap sukacita kita. Dan Tuhan akan menjawab kita, karena saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Saudara adalah orang benar, orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah karena Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Percayalah, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman-Mu hari ini. Kami mohon Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh memiliki doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang berkenan kepada Allah, doa yang menyenangkan hati Tuhan, doa yang berkualitas karena ada iman dan percaya kami yang kami serahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk umat-Mu. Tuhan berkati mereka semua, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Baik terkhusus untuk jemaat Tuhan yang ada di GBT Simanggaris, jemaat Tuhan yang ada di PT Duta Tambang Rekayasa, jemaat Tuhan yang ada di PT Pipit Mutiara Jaya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya penyertaan Tuhan, berkat Allah nyata dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan mereka semua. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, untuk membuat setiap umat berhasil dan beruntung, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat yang terendah sekalipun, baik yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, ASN, semuanya Tuhan memberkati dengan berkat hikmat karunia daripada Tuhan. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.